Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya Ibu Bapak. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya di dalam menjalani hari-hari, dan saya sedang berbicara dengan orang-orang yang haus akan Tuhan. Pagi hari ini Ibu Bapak, saya mau membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah, pesan Tuhan adalah jangan membiarkan adanya kebocoran. Jangan membiarkan adanya kebocoran. Jadi pesan Tuhan ini Ibu Bapak itu sebagai sebuah peringatan bagi kita. Bagi kita orang-orang percaya. Jangan-jangan ada kebocoran demi kebocoran yang kita alami saat ini dan dibiarkan begitu aja. Jangan sampai terjadi pembiaran sehingga kebocoran itu terus menerus terjadi dan akhirnya dampaknya itu kita akan banyak mengalami kerugian. Nah, kita sama-sama baca dulu terlebih dahulu di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-13 ya. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Untuk kembali pada jalannya Tuhan. Selama 40 tahun Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan, membawa bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel enggak dengar sama sekali. 40 tahun coba Ibu Bapak. Kalau saya bilang aduh ini Yeremia itu uyuhan kalau bahasa Sundanya. Uyuhan banget gitu. Bisa gitu sampai 40 tahun itu sebuah perjalanan yang enggak sebentar. Kalau saya diperhadapkan dengan orang yang dikasih nasihat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Enggak berubah-berubah, mungkin saya udah mulai udahlah terserah dia aja mau gimana lu aja gitu. Tetapi ini Yeremia sebuah perjalanan yang cukup panjang. Di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang diingatkan, ayo kembali lagi. Datang jangan tinggalkan Tuhan. Kembali lagi pada sesuatu yang seharusnya. Mereka adalah bangsa Israel yang dikatakan di sini mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Yesus sendiri sebagai sumber air yang hidup itu ditinggalkan. Seberapa banyak Ibu Bapak kita menyadari bahwa kita itu perlu air. Air itu sebuah hal yang kita butuhkan. Kita enggak bakal bisa hidup Ibu Bapak tanpa air. Sesuatu yang kita butuhkan yang harus dipenuhi. Tanpa air mungkin hari pertama enggak apa-apa, kedua dia akan kekeringan dan akhirnya ujung-ujungnya itu kematian. Ada sebuah kisah Ibu Bapak. Ini kisahnya itu bagaimana sepasang misionaris suami istri namanya itu Dave Muller sama Joy Muller ya. Mereka itu dikasih beban sama Tuhan untuk melayani di sebuah negara yaitu di Kenya ya, di Afrika pada waktu itu. Karena apa? Karena terjadi kekeringan dan banyak orang tidak mendapatkan air, akhirnya mereka itu banyak yang menderita dan akhirnya banyak kematian di sana. Dave Muller datang ke sana. Dia berusaha berupaya begitu keras untuk mengubah
Satu kondisi yang tadinya tidak ada air, menjadi air, menjadi adanya air. Dan usaha Dev Muller akhirnya berhasil. Dari timbunan-timbunan air di lumpur itu, akhirnya diusahakan sampai akhirnya terbentuklah sebuah sumber air yang bersih. Ketika Dev Muller pada waktu itu mengulurkan tangannya dan membuka keran air, wow, itu air bersih mengalir. Orang-orang kayaknya pada waktu itu bertepuk tangan, hore! Untuk pertama kalinya mereka mendapatkan air bersih. Mereka senang. Artinya apa ibu bapak ini? Ketika air bersih didapatkan, maka ada sesuatu yang berubah pada waktu itu di Kenya. Ketika kita mendapatkan air yang bersih, kita akan bersuka cita. Tetapi pada waktu itu, Dev Muller nggak sampai cukup hanya si orang-orang Kenya itu mendapatkan air yang bersih. Secara fisik enggak. Tapi ada satu tindakan yang jauh lebih mulia lagi. Dev Muller bawa mereka untuk menemukan sumber air yang hidup. Mereka dilayani, dipertobatkan, ditolong, dibantu untuk bertemu dengan sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan banyak orang-orang Kenya pada waktu itu bertemu dengan Yesus, diselamatkan. Ibu bapak, di sini kita bisa lihat, ketika kita mengalami perjumpaan, bisa menikmati ada sesuatu air yang hidup, saya percaya hidup kita akan diubahkan. Amin ibu bapak. Hidup kita akan diubahkan, cara pandang kita, cara pikir kita. Nah ini yang Dev Muller lakukan. Jadi ibu bapak, kalau kita perhatikan, pesan Tuhan ini adalah penting bagi kita. Bukan hanya penting, juga mendesak. Penting dan mendesak. Ada hal-hal penting tetapi tidak mendesak. Ada hal yang mendesak tetapi tidak penting. Tetapi pesan Tuhan ini adalah penting dan mendesak. Artinya mendesak itu harus dikerjakan. Ada sesuatu yang genting, kalau tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Jadi memaksa kita untuk kita melakukan sesuatu. Dan saya percaya ibu bapak, ketika pesan Tuhan sampai kepada kita, Tuhan menginginkan untuk kita, ayo melakukan sesuatu. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang genting, situasi kebocoran atau kekeringan. Tetapi yang sudah disampaikan oleh pesan Tuhan lewat Bapak Gembala, 2 poin yang disampaikan adalah bahwa kita jangan tinggalkan Tuhan. Ayo datang, temukan Tuhan. Jangan pakai cara-cara sendiri untuk menyelesaikannya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, kita harus memahami agar tidak menjadi orang-orang yang tidak mengalami kepuasan, yang hanya akan menimbulkan kebocoran. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa kita harus bisa membedakan rasa puas yang sejati dan yang bukan, ya. Ini penting sekali. Kemudian kita juga harus bisa menjadi orang yang memberikan pengaruh agar banyak orang boleh mengalami rasa haus kepada Tuhan. Ini poin-poin penting yang harus ibu bapak responi, yang harus dihidupi. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Saudara Marbun, dikatakan bahwa kita harus menjadi orang percaya yang terus menghidupi, memelihara dan menghidupi sumber air yang sejati. Supaya mendapatkan kepuasan, harus dihidupi sumber air yang sejati itu, ya. Kemudian kita juga harus menjadi orang percaya yang tidak hidup di dalam kebodohan. Sudah tahu bahwa Yesus adalah sumber hidup, sumber air yang hidup, malah mencari hal-hal yang lain. Itu kan sebuah kebodohan. Sehingga akhirnya mereka mengalami kebocoran dan tidak mendapatkan kepuasan. Pagi hari ini ibu bapak, saya mau membagikan
Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi orang-orang yang senantiasa mengalami kepuasan, ya, mengalami kepuasan sehingga tidak mengalami kebocoran, mengalami kepuasan sehingga tidak mengalami kebocoran. Nah, yang saya mau membagikannya adalah kita harus terus menjaga api Tuhan tetap berkobar menyala. Ya, diambil dari Yeremia 2 ayat yang kedua. Karena ada berbagai masalah bisa terjadi, kita tidak mendapatkan kepuasan karena kita tidak menjaga api kita tetap menyala, ya. Yeremia 2 ayat yang kedua dikatakan apa? Ya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Nah, ini satu hal yang penting yang mau sama-sama kita pahami. Ada banyak terjadi ketidakpuasan di dalam kehidupan karena kita enggak menjaga api Tuhan itu tetap berkobar-kobar. Untuk mendapatkan api Tuhan itu lebih mudah daripada kita mempertahankan supaya api itu tetap menyala. Untuk api tetap menyala itu perlu usaha, perlu dipelihara. Nah, ini Tuhan tidak mendapatkan hal ini. Mana cintanya? Mana kasihmu yang mula-mula? Kok kenapa kegairahannya sekarang sudah beralih kepada penyembahan-penyembahan hal yang lain? Ini yang Tuhan mau tekankan kepada kita. Tuhan ingin mendapatkan kita adalah sebagai umat yang sedang jatuh cinta. Bukan umat yang pernah jatuh cinta. Ini sebuah dua kondisi yang berbeda. Kalau pernah itu mungkin dulu, berapa tahun yang lalu aku pernah cinta sama Tuhan. Tetapi yang namanya sedang jatuh cinta artinya Tuhan sedang berbicara, sekarang bagaimana? Kobaran itu masih ada enggak? Apakah kamu masih tetap mencintai aku? Enggak. Kegairahan Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan masih tetap ada enggak? Nah, Tuhan sedang berbicara saat ini, waktunya ini. Nah, Ibu Bapak, seringkali ketika cinta akan Tuhan sudah mulai ditinggalkan, maka akan terjadi banyak masalah. Bahkan di dalam Wahyu, ya, dikatakan apa? Wahyu 2 ayat yang keempat, Tuhan mencela mereka yang meninggalkan kasih akan Tuhan. Wahyu 2 ayat yang keempat dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan mencela kita karena apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, kalau tidak didasarkan oleh kasih, itu di hadapan Tuhan itu sebuah kebocoran, sebuah kejatuhan, sebuah kesia-siaan. Enggak ada yang bisa diberikan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan menemukan cinta ini. Cinta yang berkobar-kobar. Cinta yang membuat kita itu selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Adakah perjalanan kita sampai saat hari ini kita tetap memiliki semangat? Banyak masalah Ibu Bapak ketika seseorang kehilangan api Tuhan.
Katakanlah di dalam sebuah keluarga. Kalau cinta, kalau kasih akan sesama anggota keluarga itu udah mulai hilang, maka akan terjadi banyak masalah. Makanya keluarga adalah salah satu tempat yang paling pertama kali kita harus rawat kasihnya. Tempat yang paling pertama harus kita rawat adalah kasihnya adalah keluarga kita. Keluarga tempat di mana anak-anak kita harusnya mendapatkan kasih. Saya mendapatkan sebuah data Ibu Bapak, katanya dari Polri gitu ya, bagian informasi kriminal, didapati bahwa dari bulan Januari sampai bulan Maret itu tercatat 287 itu kasus bunuh diri terjadi pada anak-anak muda, pada mahasiswa-mahasiswa. Mereka mungkin mengalami yang namanya tingkat stres. Mereka punya masalah yang gak bisa terpecahkan. Mungkin juga di dalam keluarga mereka tidak mendapatkan rasa aman. Jadi tingkat stres begitu tinggi, mereka tidak tahu jalan keluarnya. Yang dilakukan adalah bunuh diri. Ini sesuatu yang tragis. Harusnya keluarga sebagai tempat mereka bisa mencurahkan seluruh pergumulan, seluruh permasalahannya. Karena survei mengatakan gini ya, kalau ikatan, hubungan, kedekatan, bondingnya dekat, ikatan emosinya dekat gitu satu sama lain dengan keluarga, maka tingkat stres itu rendah. Tetapi kalau misalkan ikatan bondingnya itu rendah gitu ya, maka tingkat stres itu akan tinggi. Nah, artinya Ibu Bapak di sini kita bisa lihat bahwa keluarga itu perlu diperhatikan, perlu dirawat. Dan keluarga adalah sebuah tempat di mana anak-anak itu harus mendapatkan yang namanya konsep tentang Allah. Mereka harus mendapatkan bagaimana tentang kasih Allah yang mereka terima. Bisa dilihat bukan sebagai cerita yang abstrak. Mereka harus mendapatkan melihatnya. Jadi artinya pentingnya sebuah keluarga itu dirawat. Dan ini kemarin sudah banyak disinggung sekali oleh Bapak Gembala bahwa Pak Isa katakan tugas seorang pemimpin. Merawat keluarganya. Berbagai masalah, kejahatan karena kehilangan kepemimpinan di dalam keluarga. Imam-imam gak mau merawat keluarganya. Jadinya itu berbahaya sekali. Ya, di dalam 1 Timotius 5 gitu ya Ibu Bapak dikatakan bahwa 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa ya? Ya, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Wow, ini ngeri sekali. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Murtad itu artinya udah ninggalin Tuhan. Keluarga mau gimana pun gak peduli. Ini tanggung jawab para imam Ibu Bapak. Saya mewakili mungkin dari ibu-ibu yang lain. Imam punya tanggung jawab untuk merawat. Jangan sampai didapati ada imam-imam yang tidak melakukan fungsinya. Mungkin kalau di dalam Lukas ya, ada anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya. Tetapi pesan ini mungkin ada bapak-bapak yang hilang. Mungkin ada imam-imam yang hilang. Mari bapak-bapak,
para imam kembali lagi pada hal yang sebenarnya. Pada apa yang Alkitab katakan. Sehingga tidak terjadi kebocoran. Mungkin kebocoran itu bisa terjadi. Ya, mungkin ada sesuatu yang bergeser. Kalau kita periksa gitu ya. Mungkin di rumah kita ada kebocoran. Oh, ternyata gentengnya itu bergeser. Maka kita harus kembaliin lagi pada posisi yang semula. Mungkin yang tadinya imam itu udah bergeser minta digantiin sama istrinya, ayo kembali lagi pada posisi yang semula. Jangan digeser, jangan dilimpahkan. Karena tugas imam itu sebuah panggilan, sebuah tugas yang mulia yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, mungkin keluarga yang udah nggak ada bapaknya, nggak ada suaminya, itu bisa digantikan oleh ibunya. Tetapi tugas keimaman, tugas kebapaan, tugas kesuamian itu nggak bisa digantikan oleh yang lain. Termasuk tugas keistrian, tugas keibuan nggak bisa digantikan oleh bapak. Nah, pagi hari ini ibu bapak kita bisa melihat, periksa lagi apakah kebocoran itu ada sesuatu yang bergeser enggak. Kalau ada yang bergeser, ayo kembali lagi, dibetulin lagi. Atau mungkin kebocoran itu bisa terjadi karena ada talang yang mempet. Ada sampah-sampah. Saya pernah waktu itu kebocoran rumah cukup deras gitu. Dan akhirnya diperiksa, ternyata talang airnya itu banyak ditutupi oleh sampah-sampah. Lakukan, dibuang. Kemarin pesan Tuhan bilang buang sampah spiritual. Buang itu karena akan membuat kebocoran demi kebocoran. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama mau melihat ya di sini bagaimana pada waktu itu juga Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk kembali kepada yang seharusnya itu menyembah kepada Tuhan. Jangan ada sesuatu yang bergeser. Yeremia terus mengingatkan Tuhan, mengingatkan bangsa Israel untuk kembali pada Tuhan, kepada jalannya Tuhan. Mungkin kita ngerasa, saya kan udah enggak melakukan penyembahan berhala lagi. Saya kan udah enggak melakukan sesuguhan lagi pada dewa-dewa yang lain. Puji Tuhan itu. Barang-barang tumpasan sudah keluar dari diri kita, dari keluarga kita. Tetapi yang namanya penyembahan itu sesuatu yang ditempatkan, porsinya itu lebih prioritas dari Tuhan, itu penyembahan. Penyembahan bisa berbentuk sesuatu yang lebih menarik, yang kita pikir lebih menawan. Dan pada umumnya, kita sebagai orang-orang percaya bisa saja menaruhkan dan akhirnya tergoda bahwa pekerjaan kita itu lebih menarik. Pelayanan kita itu lebih utama. Padahal Tuhan katakan bahwa engkau harus menyembah pada posisi, pada prioritas yang benar, yaitu satu-satunya Yesus sebagai sumber kepuasan di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang lain. Bukan bisnis kita, bukan studi kita, bukan pelayanan kita. Tempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Nah, satu hal yang sama-sama kita belajar itu pada waktu kita ingin mendapatkan sebuah kepuasan sehingga tidak terjadi kebocoran, mari kita jaga api Tuhan tetap menyala. Perhatikan keluarga kita. Bagaimana caranya? Luangkan waktu bagi Tuhan. Perhatikan keluarga kita. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian poin yang kedua yang saya mau membagikannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita
mengalami kepuasan dan tidak mengalami kebocoran dalam hidup kita. Menjaga diri dari perbuatan salah. Menjaga diri dari perbuatan salah. Yeremia 2 ayat yang kelima. Salah satu perbuatan salah di mata Tuhan itu adalah kecurangan. Ya, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Jadi kecurangan itu sebuah perbuatan yang salah. Kenapa salah? Karena tidak pada standar yang benar. Tidak pada yang seharusnya. Dan ketika saya pengen tahu apa kandungan dari kecurangan itu, ternyata ada yang namanya itu malpraktek. Malpraktek itu sebuah tindakan yang dilakukan yang tidak pada tempatnya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, tetapi dilakukan. Atau dia melakukan sesuatu yang seharusnya tetapi tidak seharusnya dilakukan. Paham ya Ibu Bapak? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Atau melakukan yang tidak sesuatu yang tidak seharusnya malah dilakukan. Ini kan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Harusnya mereka menyembah kepada Tuhan tetapi tidak melakukan. Nah ini sebuah kejahatan, sebuah tindakan yang salah. Ada sanksinya, ada hukumnya. Sehingga akhirnya terus diperingatin tidak dilakukan, akhirnya bangsa Israel dibuang ke pembuangan ke Babel. Kalau di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan kita Ibu Bapak, orang yang tidak melakukan yang seharusnya atau melakukan yang tidak seharusnya, itu ada hukumnya, ada tindakannya, ada hukum pidananya. Dalam dunia kedokteran, kalau dokter melakukan malpraktek dan diketahui itu merugikan pasiennya, ada hukumnya. Tindak pidana, sanksi moral, enggak boleh praktek lagi. Poin ini Ibu Bapak menekankan bahwa kita itu harus kembali lagi pada standar yang benar. Kembali lagi pada acuan yang benar, itu pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Kenapa Ibu Bapak hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kebocoran di dalam kehidupannya. Mudah sekali goyah, mudah sekali terpengaruh oleh berita-berita yang lain. Berita ini begini, berita itu begini. Akhirnya pakai caranya dia sendiri. Menurut saya sih tepatnya gini, enaknya kayak gini. Akhirnya dia goyah. Karena apa? Gak punya standar yang benar. Mudah terpengaruh, berita ini bilangnya begini. Berita itu bilangnya ini lebih bagus. Akhirnya terpengaruh. Karena gak ada standar yang dipegang secara teguh. Dan Tuhan katakan bahwa kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya penjuru di dalam kehidupan kita. Kita mungkin ada kebingungan, ini bagaimana menyelesaikan masalah. Kembali lagi, apa yang firman Tuhan katakan. Jangan apa kata dia. Tetapi apa yang kata firman Tuhan katakan. Kalau kita enggak jelas, mari sama-sama datang kepada orang yang dianggap lebih dewasa, yang menguasai kebenaran. Datanglah pada orang yang tepat. Jangan sampai kita ambil keputusan sendiri dan akhirnya mudah disesatkan. Nah, Ibu Bapak, ini yang saya mau membagikan bagi kita semua agar kita boleh menjadi orang-orang yang tidak mengalami kebocoran. Kembali lagi
bahwa kita harus memiliki standar yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan kita bisa memperhatikan jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang kepada Tuhan. 2 poin ini yang saya mau membagikannya buat ibu bapak semuanya, kiranya boleh menjadi berkat.